Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema mantan kangen kamu sampai merintih ketika 3 orang ini membantumu berdoa. Ya. Jadi ketika perpisahan itu terjadi, kita kan sudah berusaha bagaimana caranya agar dia mau kembali kepada kita. Usaha zahir, kita berusaha menemuinya, kita berusaha bicara dengan dia, kita berusaha telepon dan seterusnya. Ternyata juga dia semakin jauh. Kemudian kita berdoa agar mantan mau kembali kepada kita, hatinya tersentuh untuk mau datang kepada kita, ya. Hari berganti, bulan berganti tahun, ternyata mantan belum kunjung tergerak untuk kembali. Jangankan kembali, jangankan menemui kita, bahkan tidak ada kabar berita apapun dari dia. Ya, setiap hari kita coba ngecek, ya, kita ngecek akun-akun media sosial kita. Kita cek apakah mantan sudah membuka blokiran terhadap akun media sosial kita. Ternyata tidak juga. Ya, kan biasanya ya kalau orang mencoba melihat apakah blokir akun Facebook, ya, sudah dibuka atau belum misal ya. Itu kan biasanya orang akan ngecek dari komen yang pernah dituliskan oleh mantan ya. Coba ditekan di komen itu. Nah, kalau kemudian muncul gambar apa itu, pemancar ya, artinya mantan masih memblokir kita. Tetapi ketika kita tekan, kita pencet itu komennya di akun Facebook kita, terbuka, nah artinya dia sudah membuka blokirannya terhadap kita. Ternyata sampai hari ini dia masih blokir, padahal dia memblokir akun media sosial kita sudah sangat lama. Jadi manusiawi, kalau kemudian kita khawatir, ini sudah setahun misal berpisah dengan mantan, kita khawatir kalau sampai ada yang masuk ke dalam kehidupan dia jatuh cinta dan semakin melupakan kita. Ya, nah, sekarang yang harus kita pahami bahwa ketika kita berdoa, ya, kita berdoa agar mantan kembali kepada kita, menjadi pasangan kita kembali, jatuh cinta lagi kepada kita. Tetapi juga mantan sesungguhnya kan juga berdoa terus agar tidak pernah kembali kepada kita, agar jangan sampai jatuh cinta lagi kepada kita dan seterusnya. Nah, kalau doa kita lebih kuat daripada doa mantan karena kita lebih tekun dan lebih rajin dalam berdoa, maka seharusnya kan mantan sudah kembali kepada kita. Karena kita tahu persis bahwa mantan ini termasuk orang yang tidak terlalu rajin dan tidak tekun dalam berdoa. Tetapi kok dia terus menjauh? Sesungguhnya kan yang berdoa tidak hanya mantan saja. Orang tuanya juga berdoa, keluarga besarnya semuanya berdoa, adik-adiknya semua berdoa, bude-budenya, sahabat-sahabatnya semuanya berdoa agar mantan tidak pernah jatuh cinta lagi kepada kita, agar mantan mungkin membenci kita, dan agar mantan berpisah dengan kita selamanya. Kita berdoa sendirian, mantan berdoa bersama keluarga besarnya. Jadi wajar kalau kemudian mantan belum kunjung kembali kepada kita. Nah, karena itu ya, kalau kita merasa berdoa sendirian, ternyata
doa kita kalah kuat dibanding doa mantan dan keluarganya. Ya, jadi maka perlu sekali kita juga mencari orang-orang yang doanya mustajab, yang bisa membantu kita berdoa, agar kekuatan doa kita lebih besar daripada kekuatan doa mantan dan keluarga besarnya tadi. Ya, nah, jadi ada 3 kelompok orang ya yang doanya mustajab. Kalau kita bisa minta bantu kepada mereka untuk juga mendoakan kita agar bisa bersama kembali dengan mantan. Walaupun mantan masih terus berdoa untuk tidak bersama kita, walaupun keluarganya masih terus berdoa agar mantan berpisah dengan kita, ya, itu doa itu akan membuat dia jadi mulai sering ingat kita, ya, kangen kita. Nah, kangen itu tidak kemudian dia berusaha untuk menemui, wah itu rasanya menderita sekali. Orang rindu itu bisa sampai merintih kalau rasa rindu itu tidak diobati dengan menemui, paling tidak menelpon orang yang dia rindukan itu tadi, ya. Nah, jadi ada 3 kelompok orang ya yang perlu kita juga mintai bantuan doanya. Nah, sebelum kita bahas 3 kelompok orang ini, ya, jangan lupa yang belum subscribe untuk memencet tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasi agar Anda selalu mendapatkan pemberitahuan video-video terbaru dari channel kesayangan kita ini. Dengan subscribe, doa-doa kita selalu terhubung sehingga kita selalu bisa berdoa bersama-sama, ya. Dan seluruh komen itu semuanya saya baca, ya. Walaupun bacanya harus pakai kaca pembesar sekarang karena saya ada gangguan penglihatan sedikit, ya. Kalau baca yang kecil-kecil itu susah sekali. Mungkin karena usia sudah 43 tahun, ya. Tapi kalau melihat jauh tidak ada masalah, ya. Jadi kalau malam itu saya nyetir tanpa menggunakan kacamata, alhamdulillah oke, ya. Nah, tapi kalau membaca yang kecil-kecil tuh sekarang mulai terasa. Tapi semua komen saya baca dengan kaca pembesar itu. Kalau channelnya yang komen tadi ada namanya, saya berdoa agar mantan kembali kepada Anda dengan menyebut nama yang ada di channel itu, ya. Insya Allah, semoga Allah segera mempersatukan Anda kembali dengan mantan yang Anda cintai. Amin. Nah, jadi ya, di dalam sebuah hadis kita diajarkan salasu da'awatin la turaddu, da'watul walidi wa da'watus sya'imi wa da'watul musafir. 3 doa yang tidak tertolak, yaitu doa orang tua, doa orang yang berpuasa, dan doa seorang musafir, ya. Jadi kita minta bantu kepada 3 kelompok orang ini. Kepada orang tua kita, kita minta agar mereka juga mendoakan agar mantan jatuh cinta kembali dan ingin bersama kita lagi. Orang tua, doanya kepada anak-anaknya adalah doa yang mustajab. Jadi jangan lupakan itu, ya. Kemudian kita juga minta bantuan dari doa dari keluarga besar kita. Kita punya kakak, kita punya adik, kita punya saudara sepupu, kita punya paman, kita punya Pak D, kita punya Bude. Kita tahu persis mereka semuanya adalah ahli-ahli ibadah. Kita minta mereka membantu kita juga berdoa agar mantan kembali kepada kita. Nah, doa yang kedua adalah doa dari orang yang berpuasa, ya. Jadi kalau kita rajin berpuasa,
kita berdoa agar mantan kembali kepada kita. Kita kenal, misal di tempat kerja, ada teman yang juga rajin berpuasa sunnah. Kita titip, tolong bantu, didoakan, ya, agar mantan mau kembali kepada kita. Kita punya kenalan yang juga seorang ahli ibadah, ahli puasa. Kita titip, didoakan agar mantan mau kembali kepada kita. Nah, yang ketiga, musafir, orang yang sedang dalam perjalanan yang baik, misal perjalanan ibadah tuh. Maka kalau ada orang mau berangkat menunaikan ibadah haji atau ibadah umroh, biasanya kan banyak orang titip berdoa. Jadi di sana itu, di Masjid Nabawi, di kota Madinah, kemudian di Masjidil Haram, di kota Mekah, ada tempat-tempat yang mustajab untuk berdoa. Berdoa di sana itu adalah doa yang mustajab. Ditambah lagi mereka adalah musafir, orang yang dalam perjalanan ibadah. Jadi bisa kita bayangkan betapa kuatnya doa-doa mereka. Maka biasanya orang titip doa, ya. Musafir itu juga bisa orang yang dalam perjalanan yang baik, seperti menimba ilmu, pendidikan, ya, atau bekerja dan seterusnya, jauh dari kampung halamannya. Nah, dia juga seorang ahli ibadah, kita kenal baik dengan dia, kita titip, ya, agar dia mendoakan kita bisa bersama kembali dengan mantan. Nah, kalau mantan berdoa dengan dibantu oleh seluruh keluarga besarnya, dan kita juga berdoa dibantu dengan doa-doa dari 3 kelompok orang ini tadi, maka insya Allah doa kita akan jauh lebih kuat, akan jauh lebih besar pengaruhnya untuk bisa membawa mantan kembali menjadi pasangan kita, menikah dengan kita, setia kepada kita selamanya dunia akhirat. Insya Allah dengan pertolongan Allah, dengan izin Allah. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.